Assalamualaikum Ibu, ini dengan Ibu siapa ya? Waalaikumsalam Bu, saya dengan Ibu Farhatul Aulia Lutfa. Baik, Ibu Aulia. Jadi saya adalah perawat Ade Sofia Ananda. Di sini saya sebagai konselor Ibu. Jadi apa nih yang menjadi alasan Ibu berkunjung ke sini di hari ini? Iya Bu, jadi alasan saya sebenarnya datang ke sini, saya ingin berkonsultasi atau menanyakan hal-hal yang lebih dalam lagi meliputi tes HIV/AIDS itu sendiri Bu. Baik, begitu ya Bu. Sebelum kita mulai konsultasi, saya konfirmasi kontrak waktu kita ya Bu. Kegiatan ini mungkin akan memakan waktu sekitar 30 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik Bu, sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya sedikit gugup dengan konsultasi ini Bu. Apakah saya bisa mengatakan semuanya pada Ibu hari ini? Baik, kalau begitu Bu, saya harap Ibu dapat enjoy dan relax dengan konsultasi pada hari ini. Dan saya juga akan menjaga kerahasiaan Ibu pribadi ya Bu. Baik Bu, kalau begitu. Baik, Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan guna mengkaji faktor resiko Ibu terhadap HIV/AIDS ya Bu. Pertanyaan pertama, terkait perilaku seksual pada Ibu. Belakangan ini, Ibu ada melakukan hubungan seks atau mungkin hubungan Ibu dengan suami Ibu? Jadi saya pernah menikah 2 kali Sus. 2 bulan yang lalu, saya baru saja pisah dengan suami kedua saya, dikarenakan dia ketahuan sedang selingkuh dengan wanita lain. Baik, pertanyaan kedua Bu, apakah Ibu pernah menggunakan obat terlarang, narkoba, atau sejenisnya mungkin? Tidak pernah Sus. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya Bu, apakah akhir-akhir ini Ibu pernah melakukan transfusi darah Bu? Pernah Sus, belum sampai sebulan terakhir inilah. Baik Bu, sekarang saya coba mengkaji tingkat pemahaman Ibu. Ibu hanya perlu menjawab apa yang diketahui tentang hal yang saya tanyakan. Apakah dapat dipahami Bu? Bu, saya paham. Ibu tahu nggak Bu, alasan Ibu untuk tes HIV ini untuk apa? Alasan utama saya ingin ikut tes ini yaitu karena saya merasa takut Sus. Kalau perselingkuhan suami kedua saya yang suka berganti-ganti pasangan bisa menyebabkan saya juga ikut tertular. Karena 3 minggu yang lalu suami saya di HIV Sus. Oh, begitu ya Bu. Lantas Ibu tahu nggak penyebaran HIV itu seperti apa? Setahu saya sih melalui hubungan seks yang suka gonta-ganti pasangan, menggunakan jarum suntik yang sama dengan penderita HIV lainnya, dan narkoba seperti yang Ibu tanyakan sebelumnya. Wah, Ibu tahu banyak nih cara penyebaran HIV seperti apa. Bener banget Bu, HIV bisa dilakukan melalui hal-hal yang Ibu sebutkan tadi. Selain itu, dari yang Ibu menyusui kepada anaknya juga bisa ya Bu. Jadi nih Bu, pas Ibu tahu bahwa mantan suami Ibu ternyata positif, apa sih Bu langkah perubahan atau penyesuaian diri yang Ibu ambil sekarang? Ketika saya mendengar kabar tersebut, perlahan saya mulai mengubah pola hidup saya lagi Bu. Selain itu, saya juga sedikit demi sedikit memulai nonton atau membaca berita terkait gejala serta penyebab dari HIV/AIDS itu sendiri untuk jaga-jaga Bu. Baik Bu, jadi setelah Ibu tahu bahwa mantan suami Ibu positif HIV, apa sih dampak atau implikasi yang Ibu rasakan sampai sekarang? Misalnya di pekerjaan Ibu, atau mungkin stigma atau pandangan masyarakat itu seperti apa Bu? Dampak yang serius sih tidak ada Bu, karena saya juga sudah lumayan lama bercerai dengan suami kedua saya. Tapi untuk pandangan orang-orang sekitar, ya begitulah Sus.
menganggap saya sudah positif lalu menjauhi saya. Mungkin takut menyebar kali ya. Ya Bu, sebenarnya pencegahan penyebaran HIV itu ya dengan cara menghindari seks bebas seperti bergonta-ganti pasangan, jangan gunakan jarum bergantian, menggunakan kondom saat berhubungan, serta perhatikan luka yang terbuka, dan masih banyak lagi ya Bu. Ini jelas berbanding terbalik dengan mitos kesalahpahaman yang beredar di masyarakat terkait penularan HIV ya Bu. Kalau demikian, apakah ada semacam dukungan atau support yang diberikan kepada ibu? Kalau ada, dukungan seperti apa, Bu? Karena saya jauh dari orang tua ya Mbak, saya hanya mengabari mereka lewat telepon saja. Dan mereka mendukung semua keputusan yang saya ambil. Dan semoga hasilnya pun nanti akan bagus. Amin, semoga ya Bu. Sekarang saya akan bantu jelaskan sedikit mengenai keuntungan serta akibat yang mungkin dapat Ibu rasakan saat Ibu melakukan tes HIV. Nah, tes HIV sendiri memiliki beberapa fungsi penting, antara lain untuk mencegah penyebaran HIV, mendeteksi infeksi HIV sejak dini, serta mendeteksi darah, produk darah, organ dari pendonor sebelum diberikan kepada pasien lain. Dengan deteksi sejak dini, maka pengobatan menjadi lebih cepat, serta resiko penularan virus dapat diturunkan. Gitu ya Mbak? Iya Bu, dan juga pengambilan darah untuk tes HIV harus dilakukan di klinik atau fasilitas kesehatan. Prosedur ini biasanya berlangsung selama sekitar 5 menit dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama tuh, tenaga medis akan mengambil sampel darah dengan jarum dari pembuluh darah vena di lengan pasien. Yang kedua, setelah jarum dimasukkan, darah akan ditampung dalam tabung khusus. Yang ketiga, Anda mungkin akan merasakan sedikit nyeri Bu ketika jarum dimasukkan dan dikeluarkan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasil yang akurat, diperlukan waktu hingga 12 minggu agar antibodi HIV terdeteksi dalam darah kita. Nah, jika hasil tes HIV itu sendiri ada yang negatif dan juga ada yang positif. Nah, HIV dikatakan negatif bukan berarti ibu bisa tertular atau ibu pasti tertular HIV itu bukan berarti ya Bu. Hasil ini bisa saja menandakan bahwa ibu sedang terinfeksi. Namun, antigen dan antibodi dalam tubuh belum terbentuk. Ibu juga mungkin berada dalam masa inkubasi virus. Masa inkubasi adalah jeda waktu dari penularan sampai munculnya gejala. Oleh karena itu, pasien dengan hasil tes negatif umumnya disarankan untuk kembali melakukan tes HIV dengan jarak 3 bulan setelah tes pertama. Nah, untuk yang hasilnya positif, jika tes HIV menunjukkan positif, yaitu adanya antibodi HIV pada darah pasien, dokter akan melakukan tes lanjutan guna memastikan diagnosis. Jika tes lanjutan ini juga memberikan hasil positif, barulah ibu bisa dikatakan positif terdiagnosis mengidap HIV. Apakah dapat dimengerti, Bu? Kalau begitu, jika hasil saya sudah keluar, apa langkah atau tindakan lanjutan yang tepat yang harus saya ambil, Sus? Jika ternyata hasil tes HIV ibu positif, itu tidak menandakan ibu otomatis terkena penyakit AIDS ya Bu. Obat-obatan anti-HIV dapat diresepkan oleh dokter untuk mencegah terjadinya AIDS. Karena itu, dokter akan memulai pengobatan HIV dengan obat-obatan yang dikenal dengan antiretroviral terapi atau ART. Di Indonesia, pengobatan ini juga dikenal dengan istilah terapi ARV atau antiretrovirus. ARV ini nantinya akan menurunkan jumlah virus dalam tubuh ibu dan menjaga sistem kekebalan tubuh.
Dengan ini, infeksi HIV tidak berkembang dan menimbulkan penyakit AIDS. Apakah dapat dipahami, Bu? Ya, Sus, paham. Apabila hasilnya sudah keluar, dampak atau implikasi yang dirasakan setiap orang berbeda-beda ya, Bu. Pada orang yang terinfeksi, maka kekebalan tubuh atau daya tahan tubuhnya pun akan berkurang dan mudah terserang berbagai penyakit. Begitu pula sebaliknya, Bu. Lantas, di sini saya akan memberitahu Ibu sedikit tips bagaimana langkah penyesuaian diri apabila Ibu dengan status HIV. Ya, Bu. Gimana tuh, Bu? Langkah penyesuaian diri yang paling utama adalah adanya dukungan sosial. Ada hubungan positif antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada ODHA atau orang dalam HIV/AIDS yang menjalani pengobatan ARV. Semakin positif dukungan sosial yang diterima, maka semakin positif penyesuaian dirinya, begitu pula sebaliknya. Begitu ya, Bu. Ya, Bu. Jadi apakah ada masalah atau problem yang mungkin berkaitan dengan hasil nantinya, Bu? Saya sudah berpikir bahwa yang Ibu katakan benar, dan ini membantu saya untuk mampu mengatasi masalah yang mungkin nantinya akan timbul. Insya Allah. Baik, Bu. Saya juga pastinya akan memberi Ibu waktu untuk berpikir dalam mengambil keputusan nantinya. Iya, Bu. Yes. Setelah saya pikir-pikir dan saya telah mengerti penjelasan dari Ibu, saya semakin yakin untuk melakukan tes ini, HIV ini, Mbak. Baik, kalau begitu, Bu. Ini saya lampirkan from informed consent. Ibu bisa tanda tangani di sini ya, Bu. Baik, saya isi from rujukan untuk laboratorium. Baik, Bu. Kita buat perjanjian lagi untuk menunggu hasil tesnya keluar ya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana, Bu, perasaan setelah Ibu membuat keputusan ini? Jujur saya sedikit deg-degan, Sus. Namun di balik itu saya juga merasa sedikit lega karena ini adalah hal yang dari dulu saya khawatirkan. Ya, Bu, insya Allah akan ada hasil yang baik ya, Bu. Intinya sambil menunggu hasil ini, Ibu juga harus menjaga pola hidup sehat dan hindari hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan penularan HIV. Ya, Sus, amin. Baik, Bu, kesimpulan hasil konsultasi hari ini bahwa Ibu telah menyetujui untuk diadakannya tes HIV pada Ibu. Dan kedepannya kita akan bertemu untuk konseling setelah hasilnya keluar ya, Bu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Suster. Ya, Bu, sama-sama. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya, Bu. Dengan Ibu siapa namanya? Dengan Ibu Ade, Bu. Nama lengkapnya siapa, Ibu? Ibu Ade Suftia Ananda. Baiklah, Bu, perkenalkan saya perawat Aulia yang bertugas menjadi konselor postes HIV Ibu pada hari ini. Tujuan dari konsultasi ini yaitu untuk memberikan informasi terkait sesuai dengan keluhan Ibu dan memberikan dukungan mental pada Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk mengetahui hasil VCT Ibu? Sebenarnya saya deg-degan, Sus, tapi saya harus tahu. Iya, Bu. Baik, Bu, saya sudah pegang hasil tes HIV yang telah saya baca. Ibu, saya akan serahkan hasilnya kepada Ibu ya untuk Ibu baca. Jika ada yang kurang jelas, bisa Ibu tanyakan kepada saya. Baik, Sus, terima kasih ya. Sus, tapi ini maksudnya apa ya? Saya tidak mengerti. Dari hasil tes HIV milik Ibu ini menyatakan bahwa besar kemungkinan Ibu mengidap HIV. Hah? Serius, Sus? Taunya positif dari mana ya?
Begini ya Bu, hasil Ibu dinyatakan positif itu dilihat dari ini Bu, hasil viral load HIV yang mencapai 100.000 kopi atau lebih dari per 1 mililiter itu sudah termasuk tinggi Bu. Itu pasti salah, Sus. Nggak mungkin itu terjadi sama saya. Saya takut orang di sekitar saya menghindari saya, Sus. Begini ya Bu, keadaan yang seperti yang Ibu bayangkan memang normal di masyarakat. Saya mengerti apa yang Ibu rasakan, dan HIV ini sendiri belum memiliki obat untuk menyembuhkannya. Tetapi Ibu dapat mencegah virusnya untuk berkembang lebih banyak dengan cara meminum obat ARV secara teratur agar mencegah virusnya berkembang menjadi AIDS. Kalau boleh tahu obat ARV itu apa ya, Sus? Obat ARV itu adalah antiretroviral yang berfungsi untuk mencegah perkembangan bakteri dan virus yang jahat bermula dari virus HIV yang dapat berlanjut ke AIDS, Ibu. Baiklah, Sus, saya mengerti. Ibu harus semangat menjalani hari-harinya ya, dan semangat untuk meminum obat agar penyakit Ibu tidak semakin parah. Baik, Sus, terima kasih ya. Baiklah Bu, akan kami usulkan untuk pemberian obat ARV untuk Ibu ya. Selain itu, saya juga menyarankan kepada Ibu untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual pada Ibu dan pasangan. Apabila pasangan Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai ini, kita dapat atur waktu untuk bertemu ya. Kira-kira pelayanan seperti apa ya Bu yang akan Ibu berikan kepada saya dan pasangan saya? Kebanyakan untuk klien wanita, kami menyediakan fasilitas pelayanan pemeriksaan kehamilan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi bagi ibu dan pasangan. Dan untuk klien pria, kami akan menawarkan secara rutin klien mengikuti pemeriksaan sifilis dan manfaat pengobatan dari sifilis itu sendiri. Dan misalnya Bu, saya ini berhalangan hadir, itu bagaimana Bu? Jika Ibu berhalangan untuk hadir, kita dapat memperjanjian kembali untuk kunjungan selanjutnya. Apakah masih ada yang kurang jelas, Ibu? Kalau begitu, saya sudah cukup paham, Sus. Baik, Bu. Kalau sudah paham, saya menawarkan VCT untuk pasangan Ibu jika bersedia. VCT itu apa lagi, Sus? VCT itu atau yang disebut dengan Voluntary Counseling and Testing adalah konseling dan tes HIV secara sukarela. Layanan ini bertujuan untuk membantu pencegahan, perawatan, dan pengobatan bagi penderita HIV/AIDS. VCT bisa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit maupun klinik penyedia layanan VCT, Ibu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baiklah, Bu. Nanti saya akan tanyakan ya kepada pasangan saya. Baik, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk sejauh ini, saya sudah cukup mengerti apa yang Ibu katakan. Alhamdulillah, kalau begitu untuk menutup konseling ini, saya menyarankan agar Ibu mencari atau mendapatkan motivasi dari ODHA di sekitar Ibu ya. Dengan cara ini, insya Allah dapat membuat Ibu jauh lebih tenang menghadapi hari-hari Ibu. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan konseling ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita dapat melakukan kontrak waktu lagi ya Bu. Baik, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama, Ibu.